Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 1% lebih ke angka 6.966. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat bergerak turun dan secara tren sudah mulai melemah. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Indi. Indi hari ini turun ARB ke harga 2.670. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Indi sebenarnya trennya sudah mulai bergerak downtrend. Bisa kita lihat sebelumnya berada di sekitar harga 3.200-an dan berada di atas garis EMA 50. Tapi pada awal November jika kita perhatikan, Indi turun di bawah garis EMA 50, berhasil rebound dari harga 3.000 tapi mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50. Masih gagal dan saat ini malah turun di bawah garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 2.770. Tapi ini belum terkonfirmasi break karena candle masih berada dalam garisnya. Tapi jika kita perhatikan, Indi trennya saat ini sudah mulai melemah. Dan garis EMA CD pun saat ini terus bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, penurunan tajam hari ini memang terlihat hanya ada sedikit distribusi. Asing juga hari ini memang masih melakukan sedikit distribusi. Dari 1 minggu terakhir memang terlihat secara keseluruhan asing masih akumulasi. Dari data yang kita dapat, memang penurunan tajamnya tidak disertai distribusi besar sehingga memang bisa kita pantau untuk trading jangka pendek, tapi tetap menurut saya harus disiplin. Karena memang turun dalam tapi tidak ada distribusi sehingga besok ada potensi untuk technical rebound sementara. Tapi ingat seperti contohnya di sini, turun bawah garis EMA 50 berhasil rebound tapi mencoba break garis EMA 50 ternyata masih gagal break, hati-hati ada potensi bergerak turun. Jadi Indi juga besok teman-teman bisa pantau apabila berhasil naik kembali di atas harga 2.700, ada potensi kembali naik mengetes garis EMA 150. Jadi ada potensi untuk kembali naik di atas garis EMA 150. Apabila berhasil naik di atas garis EMA 150 berarti Indi trennya masih oke, minimal masih akan sideways selama kuat di garis EMA 150. Tapi jika teman-teman pantau mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 ternyata berbalik arah dan masih lanjut turun, hati-hati, berarti Indi trennya akan mulai bergerak downtrend. Dan ada potensi lanjut turun ke 2.500 sampai 2.550. Jadi apabila teman-teman mau spekulatif buy harus sangat disiplin. Karena secara tren saat ini sudah mulai melemah. Dan teman-teman lihat sektor batubara saat ini memang trennya sudah mulai melemah. Walaupun beberapa saham saat ini trennya masih oke. Tapi harus hati-hati. Jangan paksain untuk membeli hanya karena melihat harganya sudah turun lumayan dalam. Selanjutnya, CPIN juga bisa kita lihat. Sebelumnya bergerak sangat uptrend setelah berhasil break garis EMA 50 150. Sempat naik mengetes atau mendekati harga 5.900. Tapi hari ini malah turun 4% lebih ke harga 5.650. Jadi saat ini kembali turun mengetes garis EMA 50 150. Yang saat ini masih berupa support di harga 5.675 untuk garis EMA 150 dan garis EMA 50 di harga 5.650. Dan garis EMA CD sebelumnya bergerak naik saat ini mulai bergerak turun. Untuk CPIN harus hati-hati apabila besok CPIN terkonfirmasi break kedua garis EMA ini, CPIN akan lanjut bergerak downtrend kembali. Bisa kita lihat penurunan 4% lebih hari ini, ada distribusi, asing terlihat masih terus distribusi 1 minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman mau pantau untuk entry masih bisa karena saat ini masih berada di support EMA 50 150. Apabila besok ada rebound atau technical rebound bisa coba entry dengan target jangka pendek di 5.750 sampai 5.800. Jadi pertimbangkan hanya untuk trading jangka pendek. Karena bursa kita saat ini memang trennya masih belum aman. Jadi tetap harus hati-hati, bisa saja naik hari besok naik, nanti minggu depan malah kembali bergerak turun. Jadi tetap harus pertahankan profit kita. Tapi jangan entry apabila ternyata CPIN besok gagal bertahan di atas garis EMA 50 150 ini. Karena apabila tembus, CPIN trennya akan mulai downtrend lagi dan ada potensi kembali ke support 5.500. Jadi harus hati-hati. Selanjutnya UNTR juga bisa kita lihat.
saat ini sudah terkonfirmasi turun di bawah support EMA 150 yang saat ini di harga 30.675. Jadi sebelumnya beberapa kali masih bisa bertahan di atas support EMA 150, saat ini sudah terkonfirmasi break. Jadi saat ini UNTR trennya sudah mulai bergerak downtrend. Dan bisa kita lihat pada penurunan 5% hari ini masih ada distribusi, asing juga masih terus distribusi saham UNTR. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat UNTR juga masih ada potensi untuk lanjut turun menuju harga 28.000 sampai 28.500 dalam 1 minggu ke depan. Jadi masih ada potensi untuk turun mengetes support yang lebih kuat di 28.000. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Walaupun sama karena hari ini turun lumayan dalam, besok apabila IHSG dibuat naik, ada potensi ini juga ada technical rebound. Tapi ingat, apabila gagal naik kembali di atas garis EMA 150, tetap UNTR trennya masih downtrend dan masih ada potensi untuk lanjut bergerak turun minggu depan. Jadi tetap harus hati-hati. Selanjutnya WIM hari ini juga turun 3% lebih ke harga 770. Jika kita perhatikan secara tren WIM sebenarnya masih oke trennya karena masih berada di atas support EMA 50 di harga 765. Jadi saat ini apabila kita lihat tren jangka menengah sebenarnya ini belum patah tren. Dan dari data broker summary jika kita lihat saat ini masih ada distribusi. Asing juga 1 minggu terakhir masih distribusi saham WIM. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya WIM tetap harus hati-hati walaupun saat ini masih berada di atas garis EMA 50 dan di bawahnya masih ada garis EMA 150. Tapi garis EMA 50 dan 150 jaraknya lumayan jauh. Apabila teman-teman masih hold karena menganggap masih ada garis EMA 150 dan ternyata support EMA 50 terlewati dan WIM beneran lanjut turun ke garis EMA 150, teman-teman akan loss lumayan. Jadi untuk teman-teman beli di harga bawah pun apabila tidak take profit di harga atas, keuntungan juga akan turun lumayan dalam. Jadi pertimbangkan untuk keluar dari saham WIM apabila garis EMA 50 ternyata terlewati 1 minggu ke depan. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli saham WIM juga masih bisa pantau selama masih kuat di garis EMA 50 untuk swing trade dengan target jangka pendek di 800 sampai 825. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.